Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Darsani, CGP Angkatan 7 dari SMPN 3 Belenda, Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas terhadap rekan saya, Ibu Siti Haula. Beliau sebagai guru BK mengajar di kelas 7, 8, dan 9 di SMPN 3 Belenda. Ibu, mohon izinnya saya untuk melakukan percakapan praobservasi kelas. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait nanti sebelum saya melakukan observasi pada saat Ibu melakukan layanan di kelas, ya, layanan fasika di kelas, ya. Untuk pertanyaan pertama, ya Bu, tujuan layanan yang akan Ibu lakukan nanti di bimbingan klasikal itu apa, Bu? Terima kasih Bu Sari. Kebetulan untuk pertemuan hari ini temanya adalah bijak dalam bergadget. Tujuan dari layanan klasikal ada dua untuk pertemuan hari ini. Yang ke satu, siswa dapat memahami dampak penggunaan dari gadget. Yang keduanya, siswa dapat menggunakan gadget dengan bijaksana. Itu untuk tujuan dengan tema bijak dalam bergadget. Nah, Ibu, berdasarkan tujuan layanannya Ibu utarakan barusan, area pengembangan Bu yang hendak Ibu capai apa, Bu? Oke. Sebagaimana kita ketahui kalau dalam layanan BK itu ada 10 aspek tugas perkembangan. Nah, untuk tema bijak bergadget ini, area pengembangannya ada di landasan perilaku etis. Nah, Ibu, berdasarkan area pengembangannya yang hendak dicapai barusan, strategi apa, Bu, yang Ibu persiapkan untuk mencapai area tersebut? Untuk strategi dalam bimbingan klasikal untuk tema ini, saya menggunakan dinamika kelompok. Kenapa dinamika kelompok? Karena dengan menggunakan dinamika kelompok ini, saya berharap semua siswa dapat berperan aktif, dapat menyampaikan idenya, gitu ya, pendapatnya, gagasannya, termasuk pengalaman mereka dalam menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Jadi saya ingin berharapnya anak-anak lebih terbuka, gitu ya, lebih terbuka. Kemudian juga apa yang dialami oleh mereka, gitu ya, kita akan menstimulus itu. Berarti strateginya dinamika kelompok, ya. Ibu mungkin cukup ya percakapan praobservasi. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin nanti saya minta izin kepada Ibu, saya untuk melakukan observasi di kelas. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Ibu. Sami-sami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak kelas 7C. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Oke, alhamdulillah ya, kita semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa bertatap muka pada kesempatan hari ini. Ibu lihat ada beberapa yang tidak hadir ini ya. Siapa saja tuh yang tidak hadir? Oke, 5 orang kurang lebih ya yang tidak masuk hadir. Baik. Sekarang sebelum ke materi yang akan kita bahas kali ini, karena sudah sore ya, pasti sudah lemes dari siang, sudah belajar gitu ya. Kita coba hiburan dulu ya. Kita coba ice breaking dulu. Ice breakingnya kita tepuk the best ya. Bisa? Paham? Masih ingat ya tepuk the best? Siap? Ibu kasih contoh dulu sekali ya. Nanti kita semua melakukannya bareng-bareng. Ya, ini tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. The best. The best. Yes. Oke? Silakan berdiri. Siap ya? Yes. Pas Ya. Ya.
menghangatkan memori kita, kita akan melakukan lagi permainan, ya. Namanya atau judulnya adalah tebak objek, ya. Nah, jika sudah ada baris, nanti tiap baris bergiliran, ibu akan menyampaikan kategorinya apa, ya. Misalkan kategori 1 kelompok 1 ya. Kategorinya A, silakan berbaris dari depan ke belakang, diawali dari yang depan. Kalau sudah menjawab ataupun tidak menjawab, mundur ke belakang, mundur ke belakang, ya. Berikutnya temannya lagi, sudah ke belakang, itu ya, paham ya? Nah, siap? Ya. Kita mulai dengan yang mudah dulu ya. Nah, kita akan mulai dari mana ya? Yang akan ibu kasih mudah. Baris ini, silakan berdiri di sebelah sini. Sebutkan objek, ya. Kategorinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan internet, wifi, sip. Boleh, sip. Bluetooth, data. Paspor, yang lain internet, yang lain sudah ya, panas otaknya. Oke, sip. Kalau sudah, nah kita akan menginjak ke tahap inti ya. Oke, baik anak-anak, di tahap inti tadi kita sudah menyebutkan ya, di ice breaking kita sudah menyebutkan hal yang berhubungan dengan internet, kemudian benda-benda elektronik dan sebagainya ya, aplikasi yang ada di gadget gitu ya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini tidak jauh dari istilah-istilah yang sudah kita sebutkan tadi ya. Materi pada hari ini adalah judulnya, temanya adalah bijak dalam bergadget atau bijak dalam bermain HP gitu ya, menggunakan HP ya, bijak dalam penggunaan HP atau handphone atau gadget ya, atau gawai ya. Jadi ada banyak istilahnya ya, ada gawai, ada gadget, ada HP ya, ada ponsel ya. Nah itu ya istilah. Baik, tujuan dari pembelajaran hari ini atau layanan klasikal hari ini ada dua. Yang satu adalah siswa dapat ya memahami dampak penggunaan dari gadget dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang keduanya yang akan kita bahas nanti di pertemuan kedua, siswa dapat menggunakan gadget dengan bijak atau bijaksana ya. Nah, oke, itu tujuannya ya. Tujuannya ada dua ya. Satu, kita memahami dulu ya apa dampak dari penggunaan gadget. Yang keduanya baru kita akan tahu bagaimana sih penggunaan gadget yang bijak itu. Oke, kita lanjut ya. Di tahap ini kita akan akan membahas mengenai studi kasus. Kita akan berdiskusi kelompok ya. Nah, karena ini diskusi kelompok berarti kita harus ada pembentukan kelompok dulu ya. Siap? Nah, ya, jadi kita akan pembentukan kelompok. Nanti silakan kelompoknya yang sudah terbentuk duduk di meja yang sudah kita siapkan. Kemudian yang ketiga nanti ketua kelompoknya, tunjuk ketua kelompoknya siapa, ke depan untuk mengambil mengambil nomor dulu, kebagian nanti untuk presentasinya ke berapa ya, mengambil studi kasusnya begitu ya, dengan nanti untuk kertas mengerjakan lembar kerja siswanya. Berikutnya kalau sudah selesai mengerjakan lembar kerja siswa, kita akan melakukan presentasi per kelompok sesuai dengan nanti nomor yang sudah kalian dapatkan. Oke? Paham sampai
sampai di situ? Nah, bisa diikuti ya. Nah, kita akan laksanakan pembentukan kelompok dulu. Metodenya adalah kita akan berhitung, ya, berhitung 1 sampai berapa? 5, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 balik lagi ke 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Oke, kita mulai dari sebelah sini. 4, 5, 1, 2, 4, 5, 5. Oke, silakan. Kelompok 1 ada di sebelah sebentar. Kelompok 1 ada di sebelah kanan ibu, kelompok 2 di sini, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 di belakang. Ayo, kelompok 1. Ini untuk isi lembar kerjanya ya. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2 ini deh kertasnya. Kelompok 3. Oke, sudah ada studi kasusnya. Kemudian di lembar kerjanya juga sudah ada. Bisa kalian lihat di grup WA, ya, di grup WA untuk lembar kerja siswanya. Ada 4 pertanyaan, ya, yang harus masing-masing kelompok diskusikan, ya. Jadi pertanyaan pertama, dapat mengalami hal tersebut. Yang ketiga, menurutmu siapakah yang paling rentan antara anak laki-laki dan perempuan, ya, yang terdampak penyalahgunaan gadget? Jelaskan alasannya. Yang keempat, bagaimana cara menghindari dampak negatif dari penggunaan gadget? Ya, silakan didiskusikan. Ya, nanti hasilnya bisa berupa jawabannya saja. Ya. jawaban saja. Memang betul. Tidak, ya. Mohon maaf.
seksual itu bermula dari konten-konten bernuansa pornografi yang sudah sangat menyebar pada game-game online dan media sosial dan lain-lainnya. Yang paling umum antara laki-laki dan perempuan yang terdapat menyalahgunakan itu adalah perempuan laki-laki karena anak laki-laki terpengaruh oleh ilmu lain contohnya menjelajah dan lain-lain, sedangkan perempuan terpengaruh oleh media sosial dan Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ada? Kita kasih tepuk tangan. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak-dampak positif dari penggunaan gadget. Salah satu milenial yang Oke, presentasi sudah selesai ya. Semua kelompok sudah melakukan presentasi. Cuma memang tadi suaranya kurang begitu terdengar sampai ke belakang. Memang kita menggunakan mic begitu ya. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi bahan perbaikan ya. Oke, baik. Oke, cuaca juga sudah mau hujan-hujan ini ya. Oke, sebelum kita menutup acara, gitu ya, menutup layanan klasikal hari ini, ya, masing-masing kelompok dengan kasus yang berbeda, begitu ya. Tadi ada sih dampaknya yang positif, ada juga yang negatif, begitu ya. Dampaknya, salah satunya tadi kalau dampak negatif, ada yang menjadi pelaku kejahatan seksual, gitu ya. Ada juga yang dampak negatifnya adalah kecanduan, ya. Kemudian ada lagi menjadi korban eksploitasi, ya, korban eksploitasi seksual. Kalau dampak positifnya tadi apa? Ada yang menggunakan atau memanfaatkan gadget ini untuk berbisnis, ya. Tadi ada yang bisnis apa? Kelompoknya Yesi, bisnisnya apa tadi? Bukan berarti, bukan ini. Mana yang puding lembut, mana? Nah, kelompok 5 itu kan ya memanfaatkan gadget untuk berbisnis dengan membuat apa? Puding lembut ya. Nah, kelompok 4 dampaknya apa positifnya tadi ya? Apa tadi? Membuat loan kapital ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, kita sudah mau ke sesi penutup ya. Coba setelah tadi kita berdiskusi ya, kalian berkelompok berdiskusi, kemudian mempresentasikan dan sebagainya. Coba kira-kira apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari materi hari ini? Cung, apa? Kesimpulannya apa? Ya? Tidak bermain gadget setiap hari. Kesimpulan 1, tidak bermain gadget setiap hari. Apalagi kesimpulannya? Apalagi kesimpulannya? Apalagi kesimpulannya ya? Tidak kecanduan.
gadget sebaik mungkin. Memanfaatkan gadget untuk berbisnis. Apa lagi? Ibu minta 2 lagi. Yuk, kelompok mana ya Bu ya? Ya, apa? Untuk belajar. Ini gadget, sarana belajar. Apa lagi? Mempergunakan gadget sebaik mungkin. Menggunakan gadget sebaik mungkin. Menggunakan gadget sebaik mungkin. Cukup? Cukup. Poinnya adalah apa tadi? Gadget itu punya dampak positif dan negatif. Kalau positif, ayo kita kembangkan. Tapi kalau yang negatif, kita harus menghindarkan. Sepakat? Oke. Alhamdulillah ya, kesimpulan sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan penilaian hasil. Ya, penilaian hasil. Ibu akan membagikan kertas. Jadi nanti kalian memberikan penilaiannya per kelompok. Jadi hanya satu kelompok satu saja. Ya, Ibu akan bagikan. Yang di belakang saja. Yang di belakang. 5. Oke. Pertanyaannya adalah atau instruksinya adalah silakan masing-masing kelompok menuliskan angka 1 sampai 4. Pilih ya. 1, 2, 3 atau 4 ya. Dengan pernyataan atau pertanyaan seberapa kalian memahami materi yang sudah kita bahas hari ini ya. 1 itu berarti kalian tidak memahami, kalau 2 berarti kurang memahami, kalau 3 kalian memahami, kalau 4 berarti sangat memahami. Silakan dituliskan di kertas yang tadi Ibu berikan. Menuliskan angka 1 sampai 4. Pilih dulu. Oke, sudah boleh dikumpulkan. Kelompok ini simak boleh dikumpulkan. Oke, mana? Kelompok ini. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita masih membahas mengenai bijak dalam bergadget ya. Untuk apa sih yang bisa kita lakukan untuk bisa menggunakan gadget dengan bijak ya. Silakan di rumah dipelajari dulu ya, dibaca-baca, boleh searching dulu kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan, yang tidak boleh kita lakukan ya. Paham? Nah, oke. Alhamdulillah ya, pertemuan hari ini sudah selesai begitu ya. Ibu berharap, sekali lagi Ibu berharap setelah pertemuan hari ini kita bisa menggunakan gadget dengan lebih bijaksana lagi ya. Oke. Akhirul kalam Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Ibu Siti Laura. Bisa kita mulai ya Bu? Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini dihadiri oleh Ibu PP, Ibu Riri. Kami ucapkan terima kasih Bu. Mohon izin ya Bu.
Bu ya mau untuk bertanya mengenai kita mulai ya Bu. Ya. Kemarin kan pada saat saya observasi ya Bu ya, Ibu kan menyebutkan bahwa tujuannya itu adalah siswa dapat menjelaskan dampak penggunaan gadget dalam kehidupan dan dapat menggunakan gadget dengan bijaksana. Nah, menurut Ibu keberhasilan pada saat Ibu memberikan layanan itu ditandai dengan apa Bu? Jadi ketika kemarin saya mempraktekkan bimbingan layanan klasikal dengan materinya bijak dalam bergadget gitu ya, tujuannya tadi dua. Keberhasilannya yang saya lihat siswa bisa menjelaskan mengenai dampak negatif dari bergadget ya, dampak negatif dan dampak positif, karena di dalam kegiatan inti itu ada studi kasus gitu. Nah, di sana saya bisa melihat keberhasilan anak bisa menjelaskan. Dari studi kasus itu anak bisa menuangkan ide-idenya gitu ya, kemudian pendapatnya mengenai dampak baik yang positif maupun negatif sesuai dengan kasus yang mereka diskusikan. Oh iya. Nah Ibu, selain itu kan Ibu juga kemarin untuk mencapai tujuan itu kan Ibu melakukan ya Ibu persiapan adalah dinamika kelompok. Ya, Oke. dinamika kelompok. Dalam dinamika kelompok, hal apa yang Ibu lakukan agar dinamika kelompok itu muncul? Ya, dinamika kelompok sendiri kan tujuannya menstimulasi ya agar anak bisa lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan inti begitu ya. Nah, yang saya lakukan jadi ada pembagian kelompok di awal, itu dengan menggunakan metode atau tekniknya anak berhitung 1 sampai 5 begitu ya. Nah, itu 1 ketemu dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, dengan 5 dengan 5. Nah, setelah membentukkan kelompok, karena sudah terbentuk, dibacakan gitu ya, apa tugasnya, lembar kerja kelompoknya seperti apa gitu. Nah, setelah itu mereka mempresentasikan ke depan gitu ya. Dan memang terlihat partisipasi atau keaktifan dari tiap-tiap anggota terlihat gitu ya, meskipun ada beberapa siswa yang nggak aware gitu ya belum aware gitu ya terhadap kegiatan ketika presentasi. Nah, Ibu kemarin kan Ibu menyebutkannya bahwa area pengembangannya itu landasan perilaku etis ya Bu. Apakah ada area pengembangan lain yang hendak Ibu capai ya? Jadi setelah kemarin saya praktek bimbingan klasikal gitu ya, layanan klasikal. Nah, di materi ini gitu ya ada yang harus dikembangkan gitu ya. 1, landasan hidup religius gitu. Karena walau bagaimanapun butuh pengendalian diri gitu ya, pengendalian diri secara religius dari anak ketika anak mau menggunakan gadget dengan bijaksana gitu ya. Dan yang kedua itu ada pengembangan intelektual. Nah, kan anak juga harus berpikir ya, harus menggunakan intelektualnya. Oh iya, ini kayaknya positif deh, tapi ini negatif deh gitu ya. Jadi akhirnya ya kalau saya ini nanti dikembangkan lagi di landasan hidup religius dengan intelektual. Nah Bu, untuk langkah selanjutnya nih, rencana tindak lanjut dari Ibu kemarin layanan klasikal itu apa Bu? Kalau setelah saya amati gitu ya, pada saat proses gitu, memang ada beberapa anak yang tadi gitu ya, ketika diskusi belum ikut begitu ya, ada beberapa yang belum ikut. Kemudian ketika temannya presentasi juga ada yang masih main berdua begitu ya. Nah, mungkin yang akan saya lakukan adalah tindak lanjutnya adalah untuk beberapa anak tersebut saya akan melakukan atau memberikan bimbingan kelompok di luar jam yang dijadwalkan. Nah Bu, untuk selanjutnya lagi ya, ini rencana pengembangan diri di tahun ajaran baru nih seperti apa? Karena kan sudah akhir tahun ya Bu ya, berarti di tahun ajaran baru nih rencana pengembangan diri yang akan Ibu lakukan itu seperti apa Bu? Oke. Ya insya Allah, karena kalau melihat ya jadwal gitu ya,
Jadi satu mungkin saya sebagai pengurus MGBK Subrayon 1 gitu ya, akan aktif di sana begitu ya, aktif di sana di kegiatan kepengurusan MGBK SR1. Yang kedua, karena aktif di SR1 berarti saya juga ikut aktif di kepengurusan MGBK Kabupaten gitu. Nah, kalau yang untuk yang lainnya ya alhamdulillah mungkin ya saya mencoba meneruskan yang tahun sekarang gitu ya. Masih akan berlanjut sepertinya di pelatihan WSE, Wisi Equal bekerja sama dengan Save the Children. Yang keempatnya mungkin saya akan mengikuti pelatihan yang ada di SIM PKB mungkin ya, karena ya itu menjadi kewajiban saya gitu ya untuk mengikuti pelatihan tersebut dan nantinya untuk keperluan kenaikan pangkat. Nah, Bu, tadi kan Ibu bilang ada pengurus MGBK Subrayon, lalu pengurus MGBK Kabupaten. Nah, itu menurut Ibu ukuran keberhasilan tuh. Menurut Ibu, saya berhasil ini di MGBK itu seperti apa, Bu? Dengan saya ikut di kepanitiaan mungkin ya, karena nanti akan ada program-program yang akan digulirkan gitu ya, baik di Subrayon maupun di MGBK Kabupaten gitu ya. Ya keberhasilannya ada program yang terlaksana begitu ya, tentunya nanti ada keterlaksanaannya program gitu untuk di MGBK gitu. Nah, itu Bu, menurut Ibu pendukung nih agar keberhasilan Ibu itu tercapai itu yang menurut Ibu apa tuh? Dukungan. Ya, dukungan mungkin satu dari kepala sekolah sudah pasti begitu ya, dari kepala sekolah, kemudian juga dari rekan sejawat juga ya sangat membantu gitu, sangat mendukung gitu ya, itu mungkin. Nah, itu Bu, tadi saya tertarik dengan yang Save the Children ya Bu, itu menurut Ibu keberhasilan nih, keberhasilan Ibu sebagai fasilitator mungkin di sana terlibatnya itu apa Bu? Satu, keterlaksanaan program WSE itu sekarang mungkin akan merambah ke masyarakat. Jadi kalau kemarin baru di tingkat sekolah, ke guru-guru, kemudian ke siswa. Nah, untuk tahun sekarang ajaran baru mungkin ya, mulai bulan Juni atau Juli kita akan merambah ke masyarakat. Jadi keterlaksanaan program WSE ini, pelatihan WSE ini menjadi keberhasilan. Nah, sekali lagi untuk pendukungnya Bu, pendukung dari terlaksananya kegiatan WSE ini Bu. Satu mungkin dukungan dari kepala sekolah, dua sekarang nambah lagi mungkin dukungan dari pemerintahan desa. Lebih tepatnya mungkin PKK ya. PKK karena memang kita bekerja sama dengan ketua PKK itu ya. Jadi Ibu ada 4 ya rencana pengembangan. Nah, Ibu terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin ada umpan balik ya dari Ibu. Alhamdulillah kita sudah ada 3 Bu ya, ada 3 percakapan observasi. Lalu saya mengobrol dengan Ibu yang barusan juga pasca observasi ini saya pengen apa Ibu rasakan setelah ada sesi percakapan, lalu saya supervisi akademik. Yang saya lakukan adalah dengan pola coaching. Apa yang Ibu rasakan? Saya sangat senang ya, sangat bahagia sekali gitu ya diberikan kesempatan di coaching ini gitu ya, karena dengan sistem coaching ini saya karena sejawat gitu ya, jadi karena sejawat ini kita sejajar begitu ya, akhirnya ngobrol pun enak begitu ya, artinya tidak merasa digurui begitu ya, kita berbagi pengalaman gitu, berbagi ilmu baru begitu. Sangat senang. Terima kasih Bu. Terima kasih. Terima kasih.